Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di kelas Reni Respita. Terima kasih telah mengklik video ini. Video ini sengaja saya buat untuk mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan saya, khususnya mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Nah, di video kali ini saya akan membahas seputar pasar modal. Pertama, pengertian pasar modal, instrumen pasar modal, peran pemain di pasar modal, lembaga yang terlibat di pasar modal, dan pasar perdana. Pertama, definisi pasar modal. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lainnya seperti pemerintah dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Pasar, seperti yang diketahui, merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Nah, di pasar modal ini merupakan tempat bertemu antara permintaan akan modal dan penawaran akan modal, di mana ada orang yang kelebihan dana dan ada orang yang membutuhkan dana, sehingga bertemu dalam pasar yang dinamakan dengan pasar modal. Kemudian, apa saja yang diperjualbelikan di dalam pasar modal ini? Yang pertama adalah saham atau stok. Merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan, artinya si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di dalam perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan nama dividen. Pembagian dividen ditentukan dalam rapat umum pemegang saham. Biasanya ini adalah perusahaan yang bersifat atau berbentuk seperti PT, di mana kekuasaan tertingginya berada di RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Pemilik yang memiliki saham paling besar adalah yang memiliki kekuasaan paling besar terhadap keputusan dari perusahaan tersebut. Nah, itu yang disebut dengan saham atau stok, yaitu bentuk kepemilikan dari seseorang terhadap perusahaan. Kemudian jenis-jenis dari saham, yang pertama, kalau dari segi cara peralihan, ada yang dinamakan dengan saham atas unjuk dan ada saham atas nama. Saham atas unjuk merupakan saham yang tidak mempunyai nama atau tidak tertulis nama pemilik dalam saham tersebut. Bila ingin dialihkan atau dijual kepada pihak lain relatif mudah. Sementara saham atas nama, di dalam saham tertera nama pemilik saham, sehingga bila ingin dialihkan kepada pihak lain harus melalui prosedur tertentu. Yang kedua, dari segi hak tagih, ada yang dinamakan dengan saham biasa, di mana bagi pemilik saham ini hak untuk memperoleh dividen akan didahulukan lebih dulu kepada saham preferen. Begitu pula dengan hak terhadap harta apabila perusahaan dilikuidasi. Sementara saham preferen merupakan saham yang memperoleh hak utama dalam pembagian dividen serta harta apabila pada saat perusahaan dilikuidasi. Jadi yang preferennya lebih istimewa karena didahulukan hak tagihnya kepada para pemilik saham preferen. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan obligasi, merupakan surat berharga. Obligasi merupakan surat hutang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Keuntungan dari membeli obligasi diwujudkan dalam bentuk kupon. Jadi ini perusahaan yang menerbitkan obligasi sebagai bentuk kekurangan dana sehingga mengajukan surat obligasi namanya, atau mengeluarkan surat berharga berupa surat obligasi sebagai bentuknya untuk memperoleh modal, atau disebut juga dengan surat pengakuan utang. Sehingga dan keuntungan dari membeli obligasi diwujudkan dalam bentuk kupon. Bentuk-bentuk obligasi yang pertama dari segi cara peralihan ada yang dinamakan dengan obligasi atas unjuk, merupakan obligasi yang tidak mempunyai nama atau tidak tertulis nama pemilik dalam obligasi tersebut. Sama dengan saham tadi ya, sehingga
Bila ingin dialihkan atau dijual kepada pihak lain relatif mudah. Sebaliknya, saham obligasi atas nama. Di dalam obligasi tertera nama pemilik saham, sehingga bila ingin dialihkan kepada pihak lain harus melalui prosedur tertentu. Yang kedua, dari segi jaminan, ada obligasi dengan jaminan, merupakan obligasi yang dijamin dengan jaminan tertentu. Jenisnya antara lain obligasi dengan garansi, obligasi dengan jaminan harta, obligasi dengan efek, dan lain-lain. Yang kedua, obligasi tanpa jaminan. Obligasi yang diberikan hanya dalam bentuk kepercayaan semata. Misalnya obligasi Telkom karena yang mengeluarkan pemerintah sehingga tanpa jaminan. Jika ditinjau dari cara penetapan dan pembayaran bunga dan pokok, ada yang dinamakan dengan obligasi dengan bunga tetap, di mana obligasi yang diberikan memberikan bunga secara tetap setiap periode tertentu. Sementara obligasi dengan bunga tidak tetap, obligasi yang tidak memberikan bunga kepada pemegangnya. Kemudian, selain saham dan obligasi, ada yang dinamakan dengan derivatif, merupakan efek yang diturunkan dari instrumen efek utama yang disebut underlying atau yaitu saham. Ada beberapa macam instrumen derivatif yang umum dikenal di Indonesia, yaitu right dan warrant. Right merupakan hak memesan efek terlebih dahulu pada harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Jadi ini sebenarnya turunan dari saham dan obligasi, tapi terdapat hak-hak tertentu di dalamnya. Seperti right ini haknya berhak untuk memesan efek terlebih dahulu pada harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu, sehingga ada kelebihan di dalam memperoleh right. Sementara warrant adalah hak untuk membeli sebuah saham pada harga yang telah ditetapkan pada waktu yang telah ditetapkan pula. Ya, jadi ini harganya sudah ditetapkan dan waktunya juga sudah ditetapkan, lebih istimewa lagi daripada warrant. Kemudian para pemain di pasar modal, yang pertama ada yang dinamakan emiten, merupakan perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Investor adalah orang atau lembaga yang memiliki kelebihan uang dan akan ditanamkan pada perusahaan emisi. Dan lembaga penunjang atau perantara antara emiten dan investor, di mana mempermudah emiten dan investor dalam melakukan operasinya di dalam pasar modal. Siapa saja sih lembaga penunjang tersebut? Yang pertama, penjamin emisi, merupakan lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Ada perantara perdagangan efek atau broker atau pialang yang menjadi perantara dalam jual beli efek, yaitu perantara antara si penjual dengan si pembeli. Kemudian ada pedagang efek, merupakan pedagang efek dalam pasar modal, berfungsi sebagai pedagang dalam jual beli efek dan sebagai perantara dalam jual beli efek. Yang keempat ada penanggung, merupakan penengah antara si pemberi kepercayaan dengan si penerima kepercayaan. Penanggung dalam hal ini harus dapat memberikan keyakinan dan kepercayaan atas risiko yang mungkin timbul dari emiten. Kemudian, lembaga-lembaga yang terlibat di dalam pasar modal, ada lembaga pemerintah dan ada lembaga swasta. Lembaga pemerintah seperti Bapepam, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Departemen Teknis, Departemen Kehakiman. Sementara lembaga swasta seperti notaris, akuntan publik, konsultan umum, penilai, dan konsultan efek. Bapepam itu merupakan lembaga pengatur pasar modal yang bertugas mengatur dan melaksanakan pasar modal di Indonesia agar berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Sementara BKPM merupakan untuk memproses izin penanaman modal yang akan dilakukan pada pasar modal. Izin akan diberikan untuk perusahaan yang memenuhi syarat untuk perusahaan yang akan go public.
bagi perusahaan tersebut adalah perusahaan dalam negeri atau perusahaan luar negeri. Jadi ini adalah badan yang memberikan izin untuk sebuah perusahaan menjadi perusahaan terbuka atau yang go public, yang sahamnya bisa diperjualbelikan. Kemudian departemen teknis, pemberian izin suatu usaha akan tergantung dari departemen yang membawahi suatu bidang usaha. Contoh, ketika akan membuat usaha travel, maka kita akan meminta izin usaha pada departemen perhubungan, ya tergantung dari departemen yang bersangkutan. Kemudian departemen kehakiman, bagi perusahaan yang berbentuk PT, maka sebelum didirikan perusahaan yang bersangkutan harus disahkan terlebih dahulu oleh Departemen Kehakiman. Sementara lembaga swasta yang pertama, notaris, melakukan penjualan surat berharga di pasar modal harus terlebih dahulu dibicarakan dan disetujui dalam rapat umum pemegang saham, di mana hasil rapat umum pemegang saham dituangkan ke dalam catatan dan disahkan bila diperlukan oleh jasa notaris. Akuntan publik melakukan penilaian dan menentukan kelayakan dari laporan keuangan, ya, seperti neraca, laba rugi, perubahan modal, dan lain-lain. Konsultan umum tugasnya itu meneliti secara sungguh-sungguh atau dokumen-dokumen yang dipersyaratkan seperti akte pendirian, anggaran perusahaan, beserta perubahan-perubahannya jika ada. Penilai itu menilai kewajaran nilai suatu aktiva seperti tanah, mesin, gedung, mobil, dan aktiva lainnya. Diperlukan jasa penilai profesional. Kemudian konsultan efek itu memberikan pendapat tentang keuangan dan manajemen emiten. Konsultasi yang diberikan berupa jenis data yang diperlukan, pemilihan sumber dana yang diinginkan, serta struktur pemodalan yang tepat. Kemudian yang terakhir ada pasar perdana, adalah penawaran efek setelah pemberian izin emisi sampai dengan pencatatan di bursa. Penawaran efek dalam pasar perdana memiliki beberapa tahap persyaratan yang harus dilalui dan dipenuhi. Jadi tugas saudara, mahasiswa saudara ketik dan tulis di kolom komentar apa saja tahap-tahap persyaratan yang harus dilalui dan dipenuhi di dalam pasar perdana. Oke. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.